Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Seperti yang udah Desi janjikan tadi, kita punya program spesial dialog kita bicara untuk hari ini. Jangan lupa untuk program ini bisa Anda dengarkan di jaringan Kardopa Group. Ada di Visi Radio 89,6 FM, Radio Jupti Indah Sibolga, Radio Dis FM Tebing Tinggi, dan juga Radio Karisma FM Balige. Yang mau bergabung juga bersama kita nanti silakan aja untuk telepon kita di 06145213350 atau juga via WhatsApp di 0852909940. Di spesial dialog kita bicara hari ini, kita punya tema ini tentang keberadaan lurah dan camat dalam melayani dan merespon keluhan masyarakat ya. Jadi kalau ngomongin tentang Kota Medan ini kan selaku ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduknya itu sekitar ya 2.495.000 juta jiwa ya, yang berasal dari berbagai etnis. Kiranya ini sangat mendambakan untuk pelayanan yang prima dari birokrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga ke dinas dan ke badan yang dibawa komando Pak Wali Kota tentunya ya. Sering sekali ini kita banyak mendapatkan keluhan-keluhan, seringkali banyak keluhan muncul dari warga Medan saat berurusan dengan jajaran aparatur sipil negara. Sehingga banyak kepentingan warga yang terkendala dan memakan waktu ya. Nah, di spesial dialog kita bicara hari ini, kita akan mengambil topik dan berbicara tentang keberadaan lurah dan juga camat dalam melayani dan merespon keluhan masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas masalah ini. Di studio kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Bapak Robi Barus SEMAP. Dan beliau ini juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan dan menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Medan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Baru kemari kayaknya Bapak ya? Iya. Nanti sering-sering ya Pak? Insya Allah. Dan tentunya saya didampingi oleh produser saya dan nanti Desi akan berlaku sebagai co-host. Ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi. Oke, sesuai ya? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan bahasan kita. Saya mau berkeluh kesah dengan Bapak dulu ini. Iya, silakan. Sebagai masyarakat ya Selamat Pak. pagi Ya? Pak Manopo. Selamat Pak datang Peter. di Iya. Kardopa ya. Iya Pak. Senang ketemu Bapak. Senang. Iya, lama nggak ketemu Pak Peter ya. Oke. Ya Des, hari ini kita tentunya akan membahas hal-hal yang menyentuh kepada peran dari lurah dan camat. Benar. Karena mereka merupakan ujung tombak dari pemerintah Kota Medan untuk menyapa masyarakat. Karena mereka mungkin yang paling dekat ke masyarakat Iya, ya, gitu ya. Dan tentunya sebagai wakil rakyat, Pak Robi memainkan peran sebagai mana yang tercantum dalam apa yang kita sebut sebagai pertama misalnya pembuatan undang-undang ataupun perda. Kemudian kedua budgeting dan yang ketiga ini paling penting controlling. Ataupun pengawasan. Pengawasan benar. Nah, Pak Robi sendiri tentunya di Komisi 1 sebagai ketua sangat punya hubungan dengan mitra-mitranya ataupun disebut juga sebagai counterpart. Nah, bagi pemerintah pengawasan dilakukan oleh DPRD Kota Medan tentunya melekat untuk dilakukan evaluasi atau juga perbaikan-perbaikan. Benar Pak. Sehingga kehadiran anggota dewan di tengah-tengah masyarakat tentunya sangat diperlukan untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat termasuk pendengar kita yang ada di Kota Medan. Benar sekali. Dan apalagi ini siarannya dirilai oleh beberapa 5 stasiun radio. Ada Ada di Sibolga Pak, ada di Balige, kemudian ada di Tebing Tinggi. Kalau di Medan ada 2, ini Kardopa dan Visi Radio. Yang untuk relay program kita. Sehingga ini bisa membumi apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Oke. Pak Robi, tentunya kita melihat kondisi Kota Medan. Karena Bapak kan wakil rakyat dari Kota Medan. Kota Medan. Benar Pak. Banyak keluhan muncul. Iya. Kadang-kadang tersampaikan kepada wakil rakyat, namun kadang-kadang juga tidak, ya kan? Nah, saya ingin sedikit mengetahui keberadaan Komisi 1 DPRD Medan. Domainnya apa? Ataupun katakanlah apa yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Medan. Baik, terima kasih Pak Peter, Bu Desi. Jadi memang Komisi 1 ini kan salah satu bagian counterpartnya adalah itu pemerintahan ya Pak. Pemerintahan dalam hal ini ya lurah, camat ya sampai ke Pemko Medan.
itu yang menjadi counterpart kita, sehingga kalau ada persoalan memang kalau untuk mendapatkan ininya dari Komisi 1 memang sebagai pengawas di pemerintahan ini. Iya. Jadi Komisi 1 DPRD Medan bisa mendapatkan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan peran dari lurah, camat, instansi pemerintah yang ada di Kota Medan. Benar Pak Peter. Oke. Iya. Jadi paslah kita ketemu pagi ini ya. Iya. Sesuai topik ya. Tapi kayaknya udah lama gitu nungguin Bapak ini kapan main ke radio gitu. Seharusnya main, tapi beliau tugas kaki. Iya, Ada benar. tugas keluar kota. benar. Tiba-tiba. Namanya wakil rakyat ya Pak, asli rakyat nih. Iya. Tapi oke, Pak Robi, melihat kondisi Kota Medan sekarang dikaitkan dengan peran dari lurah dan camat, menurut Pak Robi gimana? Iya. Saat ini seperti apa gitu? Baik ya, jadi kalau kita mau jujur di bawah kepemimpinan Pak Bobi Afif Nasution memang jauh lebih baik ya dibanding sebelumnya kalau kita mau jujur. Baik dari disiplinnya, baik dari pelayanannya. Jadi kalau istilah pungli itu ya sepengetahuan kami Pak Bobi paling concern itu terhadap aparatur. Sering sidak langsung lagi ya Pak ya? Iya. Jadi ada kemajuan lah dari sisi pelayanan ke masyarakat di bawah kepemimpinan Pak Bobi Nasution ini. Ada jauh lebih baik lah, walaupun belum Masih sempurna. masih ada harus perbaikan-perbaikan ya, Pak, Iya, ya? harus ada perbaikan. Belum sempurna dan perlu perbaikan. Benar. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki, Pak, dalam hal pelayanan kepada masyarakat? Kepada masyarakat. Ya, pengurusan misalnya domisili, segala bentuk izin-izin yang harus mendapat rekomendasi dari lurah ataupun camat itu kalau memang kita mau jujur masih ada 1-2 yang ini. Makanya kita lihat ada perubahan-perubahan juga kan, pelantikan camat baru, lurah baru yang mungkin dianggap kurang cakap dalam melayani masyarakat. 1-2 atau banyak, Pak? Ya, Relatif. akhir-akhir ini 1-2. Kalau akhir-akhir ini 1-2 ya Pak, Iya. kemarin-kemarin banyak gitu ya. Iya. Itu awal-awal banyak karena mungkin tidak bisa mengikuti speednya Pak Wali Kota. Oke, Iya. kaget ya Pak. Iya. Karena banyak juga yang masuk ke berbagai media, apakah media radio, media sosial, atau media mainstream, keluar masyarakat, gitu loh Pak. Jadi peran DPRD Kota Medan khususnya komisi bagaimana itu Pak? Kalau kami sifatnya Pak menunggu ya, apabila ada laporan dari masyarakat kita akan tanggapi, kita akan melakukan RDP ya dengan pihak-pihak terkait. Kalau tidak ada pengaduan ya paling kami membuat rapat-rapat per triwulan ya mengenai serapan anggaran daripada kecamatan khususnya. Oke, berarti menunggu adanya aduan masuk Iya, gitu ya Pak ya? kita bekerja atas laporan dan aduan masyarakat. Berarti atas aduan dan laporan masyarakat, maka Komisi Satu. 1 akan bekerja dan akan turun ke lapangan melihat situasi. Benar Pak Peter. Ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Laporan dari masyarakat. Ya itu tadi kalau nggak ada laporan masuk gimana ini Pak? Ya, kita dari sisi anggarannya per budget. triwulan ya Oke. kita undang untuk Oh oke, ada rapat dengar gitu iya Pak, ya? ya rapat internal dengan Iya, tadi Pak Robi sempat menyebut RDP, rapat dengan pendapat Iya. ya, berdasarkan laporan masyarakat. benar Pak Peter. Kalaulah hari ini saya melapor ke wakil rakyat tentang keluhan saya terkait dengan peran camat dan lurah hari ini, Iya, misalnya sambil ngomong aku melapor, Pak aku urus KTP susah. iya. Nah, itu oke. gimana Pak? Boleh, Pak, Boleh ya? boleh. Dan tepatlah Iya. urusannya Komisi 1 ya. Iya, iya. Oke. Atau urusan tanah aku diambil oleh masyarakat lain atau pemerintah. Iya, itu juga bagian kita, Pak. Iya, tanah, hukum, pemerintahan itu bagiannya Komisi 1. Bagiannya Komisi 1 ya Iya. Pak ya? Atau Oke. misalnya aku mau bayar pajak PBB tapi tidak dilayani dengan baik oleh Kalau lembaga itu terkait. Komisi 3. Oh, itu Komisi Iya, tiga. ekonomi Oh, ya. beda ya, Iya, Pak? iya. Bagi ya. Iya, ada Oke, bagian-bagiannya. Berarti terkait urus-mengurus seperti KK, KTP atau apa Itu yang Komisi 1. Komisi 1. Iya. Kalau agak lama aku lapor ke Bapak ya? Iya, Dukcapil ya, itu Dukcapil Komisi 1. Oke. Jadi baiklah. berarti keluhan itu juga harus kita pilah-pilah ya. Tidak Iya. semuanya ke Komisi 1. Iya, benar, Oke, Pak. ada bagian-bagian Ada bagian, ada 4 komisi di Kota Ada 4 Medan. komisi. Karena kadang-kadang masyarakat nggak mau tahu Pak. Iya, Pokoknya lapor benar, Pak. DPR, Iya. ngadu. Iya.
Gitu ya. Memang Nggak tahu nanti nih kalau bagian-bagian yang ini mana, yang ini mana gitu. enggak, Pak. kalau masyarakat mau melapor ke kantor, nanti di kantor itu diarahkan Oh, persoalannya oh, oke. apa, persoalannya apa, nanti baru diarahkan ke komisi mana yang Oke, katakanlah diarahkan ke Komisi 1. Iya. Tapi tiba-tiba Pak Ketua dan jajarannya nggak ada. Lagi tugas keluar. di staf di kantor kan Oh, di ada, staf ada. ya Oh, ada, oke. tetap menerima laporan, nanti di disposisi ketua DPRD baru kita Iya. melakukan Oh, oke. pemanggilan Pemanggilan, untuk RDP. menjumpai. Iya. Oke. Tapi nggak lari kan Pak? Enggak. Kita selalu siap lah Pak ini. Selalu siap Iya. Pak, ya. Jangan lupa juga nih pendengar Kardopa, saya mau ingatkan untuk talk show kita pagi hari ini, spesial dialog kita bicara, ini juga bisa disaksikan langsung live Facebook untuk Kardopa 994 FM. Mungkin Pak Robi bisa menyapa ke sana untuk pendengar kita yang ada live Facebook. Iya, Ini. iya, iya. Pagi. Selamat pagi, selamat pagi semua. Iya. Oke, Pak Peter mungkin ada lagi? Ya, memang menjadi kendala di masyarakat untuk mendapatkan informasi, Pak. Karena Iya. jujur, masyarakat kan tidak semua juga mendapatkan informasi itu secara betul dan benar, ya Iya. kan? Kadang-kadang ada yang dipelintir dan lain sebagainya. Bagaimana sih kira-kira Komisi 1 DPRD Medan melakukan semacam investigasi lah kalau ada masalah? Apakah terjun langsung ke lapangan atau bagaimana? Ya kita langsung terjun ke lapangan Pak Peter kalau memang ada persoalan. Iya. Tapi kalau edukasinya kita setiap bulan itu anggota DPRD itu ada turun ke masyarakat Pak. Iya, dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang ada di Pemko Medan. Sosmed. Ya sosper. Jadi melalui itu kita sering berinteraksi ke masyarakat, menerima masukan-masukan, pengaduan-pengaduan, persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, masukan-masukan ataupun keluhan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh Komisi 1 itu berapa lama, Pak? Oh secepatnya Pak? Secepatnya. Iya, Bisa diberikan semacam gambaran 1 minggu, 1 bulan, setahun. Wah paling lama 2 minggu sudah kita Oh, 2 tangkap. minggu ya. Iya. Oh, jadi kalau aku melapor hari ini atau besok, besok enggak ya? Sabtu ya. Harus Senin sampai Iya, Jumat. iya. Berarti Senin aku lapor. Minggu depannya sudah kita. Oke. Cepat ya. Iya. Iya. Kok gitu sekarang di DPR ya? Iya. Bukan karena tahun politik Pak Oh, Peter. karena dia Ini pertanyaan Pak Peter agak sedikit ini kok gitu ya sekarang deh. Berarti kemarin-kemarin kayak gitu. Bukan, ini kan tahun politik. Tahun politik. Kayaknya cepat Mau gitu pemilu ya. kan, Iya. Oke. 2024. SOP-nya memang seperti itu. Oke. Berarti dilihat dari laporan itu, dipilah dan lain sebagainya, baru kita melakukan action. Iya benar Pak. Hubungan dengan instansi lain, Pak Robi, misalnya lah pihak Komisi 1 memanggil. Kalau misalnya mereka nggak datang, tidak mau merespons panggilan dari Komisi A, apa ada sanksi? Kita lakukan pemanggilan kedua. Oke. Bahkan sampai pemanggilan ketiga bisa dipanggil paksa itu. Panggil paksa Iya. instansinya, Bisa. termasuk lurah dan camat itu. Ya kalau lurah camat sudah pasti datang lah Pak. Iya. Karena Datang kan karena takut atau karena bukan memang ya Memang karena itulah. panggilan ya. Panggilan, ya. Bentuk pelayanannya kan kepada masyarakat yang kita panggil. Jadi berarti kalau kita simpulkan kekuatan lembaga dewan ini sangat besar ya untuk memanggil instansi itu. Iya sebenarnya ya memang kita diberikan wewenang untuk itu kan. Sebagai wakil rakyat ya kita diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan-pemanggilan apabila ada laporan-laporan dari masyarakat. Titik sentralnya adalah laporan. Iya, kita bekerja atas laporan. Kalau masyarakat tidak melapor, Pak, tapi tiba-tiba Bapak datang ke masyarakat, mereka mengeluh terhadap persoalan itu. Iya. Nah, apa tindakan Komisi A? Kita mengarahkan kepada mereka untuk membuat laporannya dulu. Oh, dianjurkan. Oh, Iya. oke. Supaya ada bukti lah Iya, ya. iya. Karena kan bekerja kita tuh ada SOP kan. Iya, nggak bisa mentang-mentang. sembarangan juga ya, Pak, ya. Enggak ada. Atau mentang-mentang karena si A yang melapor diterima, si B enggak. Enggak kita Oh, enggak ya, sama semua. sama. Atau mungkin mentang-mentang karena yang ini agak tinggi nih. Dicepetin gitu ya Pak. Kita berlakukan sesuai dengan yang masuk siapa. Karena kalau kita lihat sekarang ini viral dulu Pak, baru direspon cepet gitu. enggak Ya kan Pak Bos kan? Kadang-kadang Pasti kalau lihat seperti itu, sosmed kan? kayak gitu kan Pak. Iya. Viral dulu di sosmed, baru cepet responnya gitu. Kita enggak, kita setiap ada laporan kita tanggapi. Atau Cepat ya, Pak, ya. gini Pak Robi, kan di DPR tuh ada partai politik yang sekian banyak. Iya. Ya kan? Iya. Demikian juga di Komisi 1 kan? Iya. Masing-masing partai kan punya kepentingan, Pak. Ya, tapi kita lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pak. Oh, Ya. iya.
Mengedepankan Yes. kepentingan masyarakat. Iya, sesuai dengan sumpah jabatan kita kan. Kita disumpah kemarin waktu dilantik. Sumpah wakil rakyat, Iya. mewakili kepentingan rakyat. Iya. Yes. Kan Baiklah. harus disampaikan ke eksekutif kan Pak. Iya. Nah tindak lanjutnya gimana itu? Sudah Iya. di DPR. Iya. Tapi kan ini bolanya kan harus juga ke Iya, ada pihak- rekomendasi dari Oh, kita gitu ya. ya. Kita membuat rekomendasi. Biasanya karena hubungan bagus antara PIMKO ya dengan legislatif itu cepat tanggapannya. bagus sekarang Ya. hubungannya. Baik saja sampai sekarang. ya. Baik-baik saja Iya. atau sedang baik-baik Pak? Baik-baik saja. Baik-baik saja Iya. ya. Karena kan banyak kita mencermati ada hal-hal yang disampaikan masyarakat tapi belum bisa dieksekusi karena mungkin masih terkendala di DPRD. Ya, semua ada proses ya, Ada Pak ya. prosesnya. Ya, kalau prosesnya sudah memenuhi persyaratan, saya rasa nggak ada persoalan. Atau masyarakat disuruh sabar, lagi diproses Pak. Jadi Iya. sabar-sabar dan Cuman tunggu. kita gitu kan tugasnya bukan eksekutor, Pak. Iya, betul. Oke. Ya, legislatif ini bukan eksekutor dia. hanya. Menyuarakan Iya, kepentingan rakyat. iya. Misalnya membantu menyampaikan suara rakyat. gitu Ya, Pak, rekomendasi sifatnya. Kalau Tapi kuat nggak rekomendasi DPRD? ya, harusnya kuat lah, Pak. Karena kita membuat rekomendasi itu berdasarkan data dan fakta kan, bukan. Jadi istilah lain, kalau sudah sampai ke DPR, ini pasti akan tertanggulangi gitu. Atau harus juga ada tambahan-tambahan lain yang harus dipikirkan dan dimasukkan ke Dewan. Ya, saya rasa kalau laporannya mempunyai data dan fakta yang valid, lengkap, dan kita sudah proses, kita rekomendasi, biasanya berjalan baik itu. Oh, oke. Nggak ada hambatan ya? Nggak ada. Berarti jalan tol. Ya. Kalau semuanya lengkap ya Pak. Iya. Oke. Ya pastilah harus lengkap. Masa Iya, harus lengkap lah. Iya dah. Oh, bener. Iya. Kalau nggak lengkap bingung mau proses nih gimana. Iya. Tapi Pak Robi, sebelum kita break, satu pertanyaan. Dalam pandangan Pak Robi sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Medan, peran lurah ataupun camat ini kan yang menjadi ujung tombak dari pemerintah Kota Medan. Seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, sudah ada perbaikan. Apa yang perlu kita perbaiki? Ya, respon pelayanan terhadap masyarakat lah yang harus lebih ditingkatkan lagi. Benar, Ya. Tengah waktukah atau materi? Waktu ya. ya. Oh, seperti yang Bapak Iya, bilang tadi, iya. kalau bisa dalam hitungan Ya, minggu. secepatnya. Ya, kebutuhan hak-hak masyarakat itu kan. Pelayanan KTP, KK ataupun persoalan-persoalan yang membutuhkan rekomendasi dari lurah atau camat itu harusnya sesegera mungkin. Iya. Oke. Nah, ketika itu dilakukan, misalnya lah, sudah ada feedback dari pihak masyarakat ke DPRD, khususnya Komisi 1, dan Komisi 1 menyampaikan itu ke pemerintah kota melalui instansi. Nah, menurut pengalaman Bapak lah, apakah selama ini di bawah kepemimpinan Pak Bobi itu direspon baik nggak? Direspon baik, Pak. Direspon baik. Ya. Karena hubungan tadi ya. Enggak, memang beliau juga punya visi misinya kan pelayanan Oke. ke masyarakat. Jadi ginilah Pak, selaku ketua komisi, kalau aku punya masalah, aku titipkan ke Pak Robi, aku bicarakan di Dewan, bisa sampai ke Pak Wali Kota nggak? Bisa sampai, bisa. Wah, nantilah aku sampaikan. Ini masalahnya apa ini Pak Peter sekarang? Ya, masalah Oke. kita kan masalah rakyat juga. Iya, banyak Pak masalah rakyat nih Pak ya. Kesehatan, Iya, tapi bukan domainnya mereka kan. Iya, kita kan tadi ada ranah-ranahnya masing-masing Iya. gitu ya Pak ya. Baik, jangan kemana-mana nih pendengar Kardopa, Visi Radio, Radio Jukti Indah Sibolga, Radio Dis FM Tebing Tinggi, Radio Karisma FM Balige. Nanti kita balik lagi di season kedua, nanti kita akan buka season tanya jawab dan juga akan menghadirkan tamu spesial kita untuk pagi hari ini. Jangan Mungkin kemana-mana. ada keluhan kali ya kan. Ya mungkin ini masyarakat waktunya. Silakan kalau mau berkeluh kesah, kita mumpung menghadirkan Ketua Komisi 1 DPRD Medan, di sini ada Pak Robi ya. Nanti ada catatan Pak Robi dikit keluhan masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, kita akan bahas lagi kelanjutan acara ini tentunya.
banyak sekali keluhan masyarakat yang muncul. Tentu ada seleksinya, harus juga dibekali dengan bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah, tentu menanggapi laporan masyarakat ini, Komisi 1 tentu dengan jajarannya siap, Pak ya. Siap. Siap. Nah, hal-hal apa yang menjadi kurang lebih lah menurut Pak Robi yang harus disampaikan oleh masyarakat pada saat diterima oleh Komisi 1? Ya, sebenarnya sesuai dengan tupoksi kami ya Pak Peter ya, mengenai pelayanan kependudukan masyarakat, haknya ya, KTP, KK, akte lahir, ya. Kemudian masalah-masalah tanah, ya, masalah hukum, ya, itu yang menjadi bagian tupoksi kami, Pak. Iya. Tupoksi Komisi 1. Iya. Yang di dalamnya bahkan banyak anggota. Ada berapa anggota Komisi 1, Pak? Kita ada 11 orang, Pak. 11 orang dari masing-masing partai. Ya, dari masing-masing fraksi. Berarti dipimpin oleh Pak Robi. Iya, saya selaku ketuanya. Ya. Nah, aspirasi yang disampaikan masyarakat ini idealnya melalui siapa dulu, Pak? Apakah melalui anggotanya dulu atau bisa langsung ke ketua? Langsung saja ke kantor, Pak, melalui staf kita di DPRD, dan ditujukan ke Komisi 1. Nanti kita akan pelajari, laporan itu kita akan pelajari dulu. Kita akan rapatkan dengan tenaga tim ahli kita. Ada tim ahli. Ada, jadi dia pelajari, kalau memang sudah layak dan pantas untuk kita sidangkan, kita akan panggil itu. Layak dan pantas? Iya. Kelayakannya gimana, Pak? Ya data-datanya, data kelengkapan pendukung, data. Iya, gitu ya. benar. Jangan asbun lah ya. Iya, jangan. Nanti nggak selesai tugas kita, Pak, kalau semua kita. Karena kadang-kadang masyarakat melapor tidak dibekali oleh data-data. Benar. Tiba-tiba pada saat bertemu, disitulah ya. Kita kesusahan untuk melakukan rapat yang nggak ada datanya, Pak. Gitu ya. Iya. Tapi Pak Robi, sepanjang pengetahuan Pak Robi lah, dengan ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Wali sekarang, banyak kemajuan. Oke, kita sebut itulah ya. Iya. Tapi pada satu sisi masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Benar, Pak. Iya. Sektor mana yang paling banyak menurut Pak Robi? Iya, selain yang pelayanan, adakah yang lain? Saya berbicara atas tupoksi saya, Pak. Komisi 1. Komisi 1 ya. Ya, masalah pelayanan, masalah keamanan, ya, itu perlu perbaikan lah. Iya, jadi masalah begal yang kemarin itu. Ya, Pak Wali Kota keras sudah sampaikan ininya supaya ditindak tegas ya, terukur. Tindak tegas? Ya, terukur. Tembak mati apa? Ya, kalau harus ya, kalau memang harus ya. Pak Robi setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali? Oh, kami sangat mendukung. Iya, ngeri kali begal. Iya, karena kita pun sudah dirampas kemerdekaan kita kan. Kita mau keluar malam jam 10, jam 11 saja sudah susah. Persoalan sekarang ini ya. Iya. Menarik Pak Robi. Tadi sampaikan ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tersampaikan sebenarnya kan awalnya kan disampaikan ke lurah atau camat sebagai ujung tombak dan instansi di atasnya, misalnya begitu ya. Sehingga kalau sampai mengadu ke DPR, itu kan berarti sudah ada masalah, Pak. Ada masalah komunikasi yang tersumbat. Jadi DPR juga membuka fungsi penyumbatan itu. Iya, kita akan undang itu yang di mana sumbatan itu. Gitu ya. Sumbatan itu misalnya masyarakat sudah menghadap lurah, menghadap camat, tapi di situ tersumbat. Di situlah peran dari peran kita sebagai pengawas ya. Pengawas atau apa, Pak? Kadang-kadang kan aparatur pemerintah ini kan lihat anggota dewan agak-agak ngeper juga. Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya. Berarti memang harus dibangun komunikasi. Iya benar, Pak, komunikasi. Nah, kebetulan Pak Robi kami juga mengundang tamu pagi ini. Ya tentunya punya masalah. Bisa disampaikan Pak Robi ya? Boleh. Ya? Secara lisan boleh. Nanti secara ininya tertulis, tetap melalui garis besarnya aja. Nggak usah yang pernik-pernik lain ya. Nah, sudah hadir bersama kami di studio Ibu Tiorida Simajuntak sebagai warga Pak Robi juga ini. Iya. Masyarakat biasa. Cuma kebetulan di sini sebagai pemimpin. Tapi karena punya masalah, makanya masalah ini harus kita sampaikan. Benar. Iya kan.
Bu Tio, selamat pagi. Selamat pagi Pak Peter, juga para pendengar Radio Kardopa yang ada di Radio PCFM di Tebing Tinggi, Karisma Balige, Jukti Indah Sibolga yang meliput dengan 5 stasiun radio, terutama Bapak yang saya hormati Pak Robi sebagai Ketua DPRD Kota Medan. Ketua Komisi 1. Komisi 1. Iya. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya nanti Pak Peter bisa memantau seperti apa nanti arahan saya sebagai masyarakat biasa dan masyarakat minta perlindungan untuk dapat menyelesaikan masalah yang mungkin dari tahun kemarin sehingga saya membuat aku jenuh di dalam menghadapi pemerintahan atau yang saya hadapi di dalam permasalahan tanah yang diambil. Jadi masalahnya masalah tanah. Yes. Sudah jenuh atau capek, Bu? Di situ jenuhnya, di situ Pak capeknya. Jadi ya bagi saya sangat satu kehormatan bagi saya ada Radio Kardopa menampung aspirasi masyarakat itu sendiri. Karena kenapa kalau kita tidak menampung rasanya kan tidak baik, mengingat menghilangkan supaya orang bisa berbicara melalui radio atau sejenis lainnya yang dapat difungsikan daripada turun ke jalan, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi berarti momen ini juga bisa dipakai sebagai penyampaian aspirasi dari warga, Pak Robi ya. Iya, Bu. Ada masalah yang terkait dengan persoalan Bu Tio. Sehingga apapun ceritanya, karena sudah disampaikan ke Pak Robi, tentunya data-datanya akan kita sampaikan nanti. Tapi kronologisnya, Bu, misalnya apa yang sudah Ibu lakukan, misalnya menghubungi camat, menghubungi lurah, atau bagaimana instansi terkait, ada masalah? Iya, terima kasih kepada Pak Robi juga Pak Peter. Di sini saya mau menyampaikan hal yang memang sangat rumit sekali. Rumit sekali itu di mana saya memiliki tanah ini dari tahun 77. Berarti udah cukup lama sekali sih. Dan 78. Di situ ada 2 persil, ukurannya 20 kali 40, 2 persil atas nama suami saya 1, Peter Sembolon atas nama Tiorida 1, berdampingan. Ya, jadi tanah itu berlokasi di mana, Bu? Berlokasi di Jalan Masjid, yaitu Helvetia. Patokannya persis di belakang Kodam. Oh, desanya Ibu tahu? Desanya Desa Cinta Damai ya, kalau nggak salah. Dan di situ kan tanah kan sedari dulu itu memang dibuat itu persil-persil tanpa ada jalan. Jadi saya setelah membeli itu, saya kan langsung bangun nih untuk tempat-tempat tinggal, anak-anak kos, dan sekaligus supaya bisa terawatlah tanah ini gitu loh Pak Robi. Loh. Tapi Bu Tio, sorry saya potong. Atas dasar apa Ibu memiliki tanah itu? Beli, kemudian ada SK-nya atau bagaimana? Jelas itu dibeli, itu dari saudara saya tentara, karena mereka sudah memang tua, ada pembagian, jadi ada jual belinya, dan kita juga menyelesaikan segala surat yang menyangkut ke situ semua. Nah, terus karena itu kita bangunlah seperti rumah-rumah sewaan gitu. Tapi dari tahun kemarin itu saya mencoba karena udah saya lihat kumuh banget di sana itu Pak Robi, juga Pak Peter ya. Jadi banyak sekali pencurian, sak kabel pun ditarik, dijual gitu loh. Jadi di sana itu adalah sarangnya narkoba. Sarangnya narkoba. Jadi semua habis, saya punya bangunan bahkan rumah saya pun habis dipreteli. Dikarenakan itu Pak, saya ngelihat kayaknya nggak layak lah, saya kumpul-kumpul lah uang ke situ untuk membangun, untuk merehab lah. Jadi merehab bangunan yang sudah ada, gitu loh Pak. Jadi merehab yang sudah ada itu tentu kan butuh dana tidak segitu besar. Namun melalui prosedur, saya pikir tadi tidak harus pakai IMB. Nyatanya harus pakai IMB katanya. Oke lah, kita uruslah melalui lurah. Walaupun sebenarnya lurah di sana itu pun ya tetap kalau memang
Pak Bobi harus juga ngelihat di situ lurah itu seperti apa, lingkungan di camat itu seperti apa, karena semua berbau duit juga. Ada Masih ya, terjadi Bu? tawar menawar, Iya, ya terjadilah tawar menawar yang kebetulan yang sudah sepakati lah. Ya, namun- Tapi Bu Tio, apakah surat kepemilikan itu dalam bentuk SK camat atau Jelas SK camat SK karena pada saat ini masih SK camat saat sekarang ini. Namun saya pun akan tingkatkan nanti menjadi hak milik. Sertifikat, ya. Sertifikat gitulah. Setelah saya membangun begitu. Jadi setelah itu saya waktu itu sebelum camat sekarang ini saya dibisikan di situ tidak ada perlu biaya, di situ gratis gitulah. Oke lah, macam mana gratis Pak? Kami sudah oke, deal ke deal. Nanti lurahnya menolak gitu loh. Nggak apa-apa, nanti di camat akan ditandatangani bersama. Memang nasib terbaik mungkin buat saya sehingga camat itu udah keburu Berganti pindah, ya, Pak. berganti, ya. Iya kan. Jadi ya oke lah saya pikir gitu. Jadi oke lah kita urut kembali dari awal bagaimana untuk memperoleh IMB ini, tapi dipersulit daripada lurah itu sendiri. Jadi juga kita dibola-bola sampai capek betul dari tahun kemarin tuh Pak. Adalah dibilang lahan ini adalah miliknya apa namanya tuh Tungtungan. masuk Camat wilayah Tungtungan, camat Sunggal. Tungtungan Sunggal. Karena waktu itu kan Pak. belum dimekarkan. Belum dimekarkan, Helvetia ini. Pak. Dulu itu ya. Iya, dulu. Oh iya Nah, iya. jadi sekarang ini kan sudah dimekarkan. Ya. Jadi ini miliknya Helvetia. Iya, iya. Nah, Belakang tadi Kodam kan, Bu? di belakang Prona itu kan? masjid. Iya, iya, Pak. iya. Jadi sangat capek saya sebagai orang tua begini kayaknya diperlakukan sepertinya aduh berair mata darah juga menghadapi orang ini saya pikir gitu karena Jadi- biaya pun nggak sedikit juga habis gitu kan. Tapi turutin sampai bolak-balik menyurati, jemput bola, tak terselesaikan Pak. Terakhirnya kami juga lanjuti bangunan ini. Terakhir adalah surat perintah dari Tarukim. Sekarang ini Tarukim apa gantinya Pak? Tarukim lah. Tarukim juga. Iya. Oke. Dapat peringatan 1, 2, 3. Pemukiman Tarukim. Iya kan? Ya mau dibongkar lah Bangunannya. bangunannya. Tentu kami kan sangat merasakan kesedihan yang amat dalam. Saya sendiri terutama gitu loh. Karena saya begitu sulit mengumpul rupiah untuk menjadikan ini karena sekaligus merapikan, membentuk karakternya masyarakat di sana supaya ada rumah yang layak huni lah, Iya. Pak, ya kan. Jadi setelah begitu ternyata saya menghadap lagi ke Satpol PP, Pak, itu nggak boleh dibongkar Pak, tolong dibantu, sayang uang saya itu, saya bilang. Ya tapi ini perintah, betul Pak, perintah. Oke, saya buat surat ini di apa semua sehingga singkat kata dipending lah, nggak jadi lagi dibongkar. Tapi tetap sambil saya mengurus IMB saya gitu. Begitu lama proses untuk IMB ini Pak, berlarut-larut. Tapi terakhirnya dipanggil lah rapat 3 kali. 1 kali dilayani rapat, 2 kali tidak sama sekali. Jadi masyarakat ini jadi masyarakat apa kan sangat memilukan gitu loh Pak. Jadi Ibu dipanggil rapat oleh siapa Bu? Ya Tarukim. Tarukim. Untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan ini. permasalahan Diundang ini. rapat Diundang pertama, rapat, iya. Ibu hadir. Hadir. Dan Diundang lagi? ada lagi kedua Kedua. dan ketiga. Oh 3 kali. 3 kali. Jadi Loh sudah 3 kali rapat nggak ada nggak ada penyelesaian. hasilnya. Makanya kan sangat luar biasa pemerintahan seperti sekarang ini. Tapi mungkin tidak saya tahu daripada Bapak Wali Kota kita ini. Benar yang Bapak katakan tadi itu. Wali Kota ini lebih baik daripada Wali Kota sebelumnya. Iya. Tapi mungkin tidak semuanya tercover oleh dianya. Jadi karena itulah Pak, dengan ada acara talkshow ini saya ingin sekaligus supaya minta bagaimana menurut Pak Robi, apakah membuat kami surat lagi ke pengaduan kepada DPRD dengan Komisi A sekaligus membuat satu bukti-bukti yang nyata karena kami lengkap semuanya itu Pak. Iya kan. Jadi saya juga tidak tahu harus apa. Cuman belakangan ini udahlah, kalau saya gila mau memang mati mempertahankan itu demo aja lah, turun ke lapangan sampai begitu Pak. Iya kan. Iya. Karena Ujungnya seorang mau ke situ. perempuan, ya saya akhirnya mau ke sana karena
teraniaya sekali diri saya itu dan seperti tidak dapat perlindungan. Oke, Tapi itu satu persoalan, mungkin satu Bu. persoalan. Nah, Jadi persoalan dengan yang lain pertemuan yang itu, Ibu hadapi, apakah menyangkut tanah itu juga ada hal yang apakah berkurang atau bertambah? Atau iya, bagaimana karena dibilangnya statusnya? di sini oleh lurah bahwasanya tanah itu udah dibuat pula jalan, Pak. Tanpa setahu kami, tanpa ada ganti rugi, tanpa ada permisi, bisa diambil masing-masing 200 meter dengan suami saya tanahnya, 200 meter tanah saya. Jadi habislah itu 400 meter. Iya. Jadi Iya. disuruhlah saya menandatangani untuk pengurangan tanah itu, jadi tanah ibu tinggal sekian. Ya jelas saya tolak lah, Pak. Oke. Iya, iya. Jelas Sampai saya di tolak, situ kan. Bu Jadi Tio, sampai di situ, kita minta tanggapan iya. Pak Robi dulu. Kira-kira gini, dalam pandangan Komisi 1 gimana sih kasus ini? Baik, saya mungkin lebih masuk ke masalah tanahnya ya. Oh, Kalau masalah masalah IMB ataupun PBG sekarang itu di Komisi 4. Komisi 4. Iya, counterpart Oke, dari oh iya, Komisi kita 4. nanti. Oke. Saya masuk ke ranah ke masalah tanah. Nah, ini kan oke, kalau memang untuk kepentingan umum memang itu ada aturan Ada ataupun ketentuan. undang-undang ya. Kita harus bisa merelakan itu, tapi dengan catatan ada. Sekarang ganti untung, Pak, bukan Oh, ganti untung. Bu, ganti untung. Zaman Iya, Pak Jokowi betul. ganti untung, Bu. Jadi bukan ganti rugi Bukan lagi. ganti rugi. Harusnya diganti untung Iya, gitu harus, ya. Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini kan proses harus dijalankan. Iya. Ya. Pak stakeholder yang terkait mungkin dari lurah, camat dulu lah itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus melakukan proses itu. Paling tidak menyuruti ibu untuk hadir bahwasanya ini ada program pemerintah, Bu. Bahwasanya tanah ibu akan dikenakan pelebaran jalan. Iya. Nah, itu kan harus ada hitung-hitungannya. Ya Iya. berarti harus ada duduk bersama. Oh dulu. iya, nggak bisa serta merta. Bukan suka-suka Oh, buah. nggak boleh. Nggak seperti itu. Pemerintah nggak boleh seperti itu. Oke. Harus ada duduk bersama, ada komunikasi, ada diskusi, Iya. sehingga ada kesepakatan antara ibu dan pemerintah. Iya. Iya. Oke. Sekarang kan ini sudah terjadi, Pak Robi. Nah, Sudah ada jalan di terjadi, situ, sudah jalan jadi diaspal. buat diaspal, Apa jalan tindakan umum. berikut yang perlu dilakukan? Oh, nanti makanya saya bilang nanti ibu sampaikan ke kita, nanti oke. kita akan Terima gelar itu di Di Komisi 1. Komisi Satu. 1 sehingga terang benderang apa Ya. sebenarnya menjadi persoalan di situ. gelar perkara lah itu, Pak. Iya, Ya, iya. diundang camat, lurahnya, Benar. tarukim, Benar. kami yang Iya, sebagai yang pemilik tanah. pemilik tanah Ya. juga diadililah Iya, ceritanya iya, gitu. bukan mengadili. Tapi bukan pengadilan, Iya, tapi bukan. diadili secara Mendengar. berkomunikasi, Iya, mendengar pendapat Iya, masing-masing iya. begitu kan, Pak. Sehingga Saya dia ada sangat rekomendasi. senang, Iya. Oke. Menjadi Betul. pertanyaan buat saya, Ibu Tio siap nggak? Tentu saya siap, Pak. Dan satu penghargaan yang dijajaki oleh Komisi A dari DPRD yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bapak Robi itu sendiri. Kita akan ikuti apa syaratnya, tertulis dengan membuat data, dan kalau bisa memang dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih baik. sih, Iya. Pak. Lebih cepat, lebih baik. Kira-kira kapan nih? Lebih baik. Tergantung ibunya kapan Iya, mau. makanya. Kami menunggu sih, Pak. Iya, kapan? Oke. Kalau Karena ini kan Pak Robi sudah hari menunggu. Iya. Sabtu ya. Kalau ini kalau bisa Besok Sabtu, sekarang Jumat. di tanggal 15 karena kebetulan ada sesuatu hal saya harus berobat keluar. Oh, iya. Oh, gitu ya. Tanggal 8 sampai tanggal 14 aku ada, 15 tapi sekarang saya udah bisa memasukkan suratnya, Pak. Oh, Jadi baik. bisa menyiapi segala sesuatu buat kami juga. Ya kita tahu kok kita bukan masyarakat yang serakah. Biasanya dalam hati kami tuh ya, yang mencaplok tanah itu adalah umumnya masyarakat. Iya. Mengambil tanah pemerintah kan. Iya, iya. Ini terbalik, bukan pemerintah mencaplok tanah masyarakat. Apalagi tidak sopan ya, Pak Iya, ya. iya. Apalagi bermasalah ya. Seharusnya diselesaikan sebenarnya kalau memang dewasa, kalau kita menurut dengan camat lurah itu. Ayo kita bicara. Iya, Jadi sebelum iya. tingkat ke DPR gitu kan Iya, harusnya iya, kan. harusnya. Ini sama sekali tidak, justru kami diabaikan. Lempar sana, lempar sini. Jadi itu saya bilang itu sampai aduh, letih banget, Pak. Oke. Gitu. Itu persoalan yang dihadapi oleh Bu Tio. Iya. Iya. Realita di lapangan kan pasti Pak Robi kan akan mengumpulkan data-data dulu Data kan. dan kita akan survei, akan terjun survei. ke Oh, lapangan. akan turun. Oh iya. Mantap, Iya, mantap iya, itu.
Oke, ada SMS WA masuk dari Pak Tegar di Percut. Ah, ini Percut Pak Percut Robi. Deli Serdang, Pak. Iya, jadi Serdang. Bukan Dendan ya. Nanti dimarahin Dewan Deli Serdang saya, Pak. Melampaui pula kita, aduh. Lain pula. Iya. Ya, jadi Pak Tegar terima kasih sudah mengirim, tapi karena bukan wilayahnya Pak Robi, Iya. mohon maaf nggak bisa kami bantu. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Ya betul. Ya ini memang kadang-kadang itulah masyarakat Pak Robi. Iya. Wilayah itu kadang-kadang dilupakan, sehingga ada masalah akhirnya disampaikan ke media kan. Iya, benar. Untunglah dikasih tahu. Iya. Bahwa Deli Serdang. Tapi Pak Robi, untuk Desa Cinta Damai masuk Kota Medan ya? Kelurahan Cinta Damai Kota Medan, Kota Pak. Medan. Iya. Oke. Nah, sambil menunggu Bu Tio kelanjutan apa yang sudah disampaikan, boleh nggak Pak Robi kita sedikit bicara tentang masalah-masalah di Pemko ini yang kadang-kadang bagi masyarakat juga timbul persoalan. Misalnya dalam pelayanan tadi udah oke. Iya. Dalam urusan-urusan yang paling penting lah, kayak KTP, KK dan lain sebagainya, umumnya beres sekarang kan. Iya, beres. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada keluhan ke DPR. Ya ada satu dua, tapi dua, itu dia dianggap seperti inilah sangat kecil lah Kecil. sudah. Iya. Wilayah mana yang paling banyak Pak Robi? Apakah dari sekian banyak kecamatan kan? Di utara sana, Di biasa utara. bagian utara. Utara Belawan ya? Iya. Waduh. Iya. Itu kalau kita bicara dapil bukan dapilnya Pak Enggak, Robi? saya dapilnya di sini Di sini? Dapil 1 Medan Barat, Medan Petisa. Termasuk sini. Ya. Termasuk Dan LPTIA juga. Oh, Iya. LPTIA juga masuk. Medan Baru ada 4 kecamatan. Nah, dalam merespons aspirasi masyarakat lah, kan kita harus juga melihat kondisi real di lapangan. Iya. Setelah Pak Robi dan teman-teman terjun, lihat, pasti kan ada catatan-catatan kan. Iya, iya. Itu biasanya dibicarakan di Komisi 1 Ya, kita rapatkan, kita diskusikan di Komisi 1. untuk meminta pandangan dari teman-teman lain. Iya, iya. Atau mutlak ini gawenya ketua komisi atau enggak? Oh enggak. Oh enggak ya. Kita kolektif Kolektif kolegial. kolegial Iya, gitu ya. iya. Jadi peran teman yang lain juga sangat penting. Iya, ya. iya. Oke. Nah, melihat apa yang terjadi lah, kondisi-kondisi di masyarakat. Menurut Pak Robi, dalam pemahaman sederhana, kenapa sering terjadi keluhan dari masyarakat? Apakah memang kinerja camat, lurah itu perlu mendapat sorotan dulu baru kerja, atau memang ada protapnya? Kalau protapnya sudah jelas ya Sudah Pak. jelas. Mungkin masalah mental ya, Oh, ya. mental Seperti daripada mental, oknum iya, lah iya. kita Oh, iya. bilang ya. Iya, iya. Nah itu, jadi sebetulnya PIMKU kan juga punya pengawasan dari inspektorat ya. Iya. Mereka punya inspektorat untuk mengawasi kinerja daripada ASN itu. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan, inspektorat akan turun lebih dulu untuk menginspeksi persoalan itu. Iya. Inspektorat. Iya. Nah, bagaimana juga kalau ada temuan dari DPRD Medan, apakah bisa dikoordinasikan dengan inspektorat? Bisa, Oh, bisa. bisa ya? Ya, itu kan bagian dari PIMKU Medan, inspektorat itu. Berarti hubungan yang dilakukan oleh teman-teman di Dewan sangat juga menjadi perhatian dari inspektorat. Iya benar Pak Peter. Termasuk juga Sekda ya. Ya, sudah. Nah, Pak Robi, kita ada waktu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Iya. Nah, kita bicara, Bu, masih ada Bu yang mau disampaikan? Kalau bisa Pak Robi ya, saya kalau bisa tahu baik juga Pak Peter di sini sebagai bapak host yang mengangkat camat lurah itu juga Kepling siapa sih Pak? Kalau camat lurah itu Pak Wali Kota Oh yang langsung ngangkat. Pak Langsung Wali. Pak Wali. Iya iya iya. Kalau Kepling itu Pak Camat, SK-nya ada dari Camat, Pak Camat. Iya. Iya, maksud saya binding mainnya di apa ya, di betul-betul penyaringan karena bagaimanapun lurah itu menjadi satu pembantu utama PIMKU itu sendiri. Iya benar. Ujung Jadi tombaknya ujung tombaknya Iya, dialah iya. tentang masyarakat. Iya. Jadi jangan nanti masyarakat kecil ini pun harus ditangani lagi wali kota. Iya, begitu kan, benar, Pak, iya, iya. Jadi harusnya di sini camat dan lurah lebih menguasai, lebih dekat kepada masyarakatnya itu sendiri, Iya. bukan menjadi penjauhan. Karena apa? Undang-undang atau udah jadi naik gaji mereka disamaratakan menjadi setaraf dengan
pegawai ya kalau nggak salah. Itu Kepling, Bu. Kepling. Perda ya. Iya, Kepling. Iya, Kepling. Tapi kalau lurah kan sudah masuk dalam ASN. Pak Lurah ASN, Dapat mereka ada gaji. punya tunjangan-tunjangan Luar jabatan. biasa Iya. kan? Iya. Jadi memang keberadaan lurah dan camat itu sangat penting. Oh, sangat bagi vital, Pak. masyarakat. Di Pemko, Vital ya. jadinya. Iya. Oleh karena itu memang kinerja yang dilakukan juga harus ya. Harus lebih ekstra. Pak. Nah, saran Pak Robi lah sebagai Ketua Komisi 1 untuk para camat dan lurah ini dalam merespons aspirasi masyarakat. Apa Pak? Ya, saya rasa sudah jelas ya instruksi dari Pak Wali Kota sendiri supaya lurah camat itu benar-benar bekerja dengan baik ya dalam melayani masyarakat ya. Oke. Jadi jangan ada lagi yang aneh-aneh, jangan ada harus ada tawar menawar ini itu tidak boleh. Aneh-aneh itu tawar menawar. Iya, sebenarnya tidak boleh lagi tuh ada negosiasi. Iya, ini ada yang terjadi Iya, seperti itu sudah tugas mereka untuk melayani Iya, masyarakat iya. itu. Iya. Dan karena mereka dibiayai oleh uang rakyat. Uang rakyat. Iya. Karena harus. Iya, harus melayani. Iya. Betul Pak. Itu Nah Pak nggak Robi, bisa Pak Tio, Bu Tio ada sedikit keluhan dari Bu Lina di Amplas. Ya. Amplas masih Medan, Medan, ya? Medan. Iya. Amplas mana Medan lagi? Medan ya? Medan. Tanjung Merawa ya. Tanjung Udah. Merawa. Iya, Iya Pak. Pak, ini untuk Pak Robi nih, Pak mohon dibantu untuk ke pihak pemerintah maupun Pak Wali Kota untuk menindak tegas pungutan liar yang sering dilakukan. Buat laporan aja diminta biaya. Ini di Di mana? Amplas ini. Maksudnya Laporan kemana? Laporan kemana maksudnya gitu? Pak? Membuat laporan saja diminta biaya. Bantu orang-orang yang kurang mampu, Pak. laporan ke polisi Iya, maksudnya kah? Iya, iya. Laporan Ini nggak ke dijelaskan ini. Iya. Aduh. Ke camat kah? Iya. Kalau Bu tadi Lina ke susah camat- juga kita ini. Gimana Pak Robi mau menanggapi laporan kemana? Masuk pintu kamar lagi Pak. Iya, iya. Ya itulah harus ada penjelasan ya. Iya. Memang sebenarnya ya kalau pemerintah itu mau benar-benar mengikuti aturan yang ada, mereka itu kan sebagai pelayan masyarakat. Iya. Mau polisi, mau apa itu semua tentu adalah pelayan masyarakat. Masyarakat ini sebagai pembayar pajak ini kan sebetulnya harus dilayani, Iya. Iya. ya. Iya. Dalam tanda petik ya, maksudnya yang hak-haknya yang ini ya. Ya jadi benar itu memang kalau kita melapor, contoh misalnya kita benar aja harus bayar kadang-kadang. Gimana kalau nggak benar lagi? Macam mana kalau kita salah? Iya, sebenarnya. Harusnya kalau benar ya jangan bayar lah. Iya. Gitu ya? betul, Iya. Pak. Tapi sepengetahuan masyarakat yang ada lah, praktik di lapangan kan sering sekali Pak Benar. berbenturan Masalah. atau dibelok-belokkan oleh Benar. oknum ya, Iya, oknum. oknum. Sehingga bagaimana sih kita mengapakan ke pemerintah? Ada oknum di kecamatan ini yang begini-begini. Ya Bisa kan? bisa. Langsung Dan ke memang wali. Pak Wali Kota kita kan tegas. Dulu saya ingat ada oknum lurah minta duit 50.000 aja langsung 50.000 diganti. iya. Gitu ya. Langsung. Oke. Langsung. Nah, harapan ke depan Pak Robis selaku Ketua Komisi 1 dalam pembenahan Kota Medan inilah, khususnya mereka-mereka yang ada di ujung tombak, lurah dan camat. Ya. Apa yang perlu dilakukan oleh Pak Wali? Pertama mungkin harus juga Pak Wali kan punya tim ya, Ya. harus punya tim itu harus bekerja baik untuk mengawasi daripada aparaturnya sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang aneh-aneh saya bilang tadi itu. Jadi bentuk pengawasan yang Iya, pertama. pengawasan, Kedua, ya. penempatan orang gimana? Lebih Ya selektif harus kan, juga Pak, ya. lebih selektif lah ya, harus lebih selektif. Ya, karena ada juga kan Kepling itu dari bapak turun ke anak. Iya, terus itu pula macam mana Pak? Kalau Itu itu kita sudah buat perdanya. Sekarang ada kan perdanya. sudah ada perda Kepling yang baru ya. Tapi Kepling sekarang yang di Cinta Damai itu loh Pak. Meninggal bapaknya, dilanjutkan anaknya. Gimana Memang pula Pak? tidak ada aturan yang melarang juga, Bu. Oh, nggak ada Sepanjang memang ini ada dukungan dari masyarakat sebesar ada persyaratan-persyaratannya. Iya. yang tertuang dalam perda tadi ya. Iya, dalam perda tadi yang dikuatkan oleh Pak Wali Kota juga juknisnya, iya. Jadi berarti ke depan optimisme Kota Medan akan berubah pasti Pak ya. Pasti, Pak. Dengan dukungan dari DPR kan Pak. Iya, ya, kolaborasi lah, kolaborasi. ya. Iya. Apa namanya kolaborasi Medan antara Berkah. Medan Berkah. Oke Pak Robi. Iya.
Senang sekali ketemu Bapak hari ini, Bu Tio. Iya. Terima kasih banyak, terima kasih Pak Makasih, Robi ya. Pak Peter, ya. Karena apapun cerita kita menunggu. Iya. Apa yang akan terjadi ke depan, itulah peran dari wakil rakyat. Iya. Meneruskan keluhan-keluhan masyarakat ini Iya, ke Pemko. benar, Pak. Dan Pak Robi, sekali lagi pertanyaan terakhir. Dalam pemilu 2024 yang akan sebentar kita hadapi. Iya. Kira-kira menurut Pak Robi apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat supaya semuanya berjalan smooth? Iya. Jangan sampai ada kegaduhan lah. Iya, harus menjadi pemilih yang cerdas lah ya, cerdas dan selektif juga. Jangan suka mendengar berita-berita hoax yang bisa membuat perpecahan di antara kita, khususnya di Kota Medan ini. Ya. Pak Robi mau maju lagi? Insya Allah maju lagi, Pak Peter. Masih ditugaskan partai untuk maju lagi. Kita tunggu langkahnya Pak Robi. Iya, iya. Oke, pendengar Kardopa, itulah talkshow kita pagi hari ini bersama Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Bapak Robi Barus SE. Kami tunggu Bu MAP. laporannya nantinya biar kita proses. Ya, sekarang mikrofon ini saya serahkan ke Desi. Silakan Des. Oke, baik pendengar Kardopa Visi Radio 89,6 FM, Radio Jupti Indah Sibolga, Radio Dis FM Tebing Tinggi, Radio Karisma FM Balige. Kita akan akhiri kebersamaan kita untuk spesial dialog kita bicara untuk hari ini yang sudah menghadirkan Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Bapak Robi Barus SE MAP. Kita akhiri kebersamaan kita, tetap semangat, selamat pagi dan sampai jumpa.